Kok dia bilang gitu? Oke, saya buka akses screen-nya. Dia bilang gitu, Papa. Ya, sudah saya buka akses. Silakan bisa dicoba. Sudah terlihat, Dokter? Mohon izin. Iya, sudah. Terlihat, Pak Buyu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahdayana bi ni'matil islami wa ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Askurukum ala ittihati fursatun thayyibah ya Fadilatul Doktor Muhammad Izdian Muttaqin. Pada kesempatan sore hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah agama dan ideologi di Timur Tengah, khususnya dalam pembahasan pendekatan tentang mengkaji agama melalui pendekatan antropologis. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan pendekatan agama secara antropologis, kita akan sedikit menyinggung pemahaman ataupun kedudukan agama dalam konteks ini. Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, akan tetapi juga menentukan falsafah hidup suatu masyarakat. Jadi tanpa adanya agama, bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak akan memiliki arah dan tujuan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Maka di sini dikatakan agama bukan hanya sebagai alat pembentuk watak dan moral, melainkan juga sebagai falsafah hidup suatu masyarakat. Nah, yang kemudian secara pendekatan antropologis. Nah, yang pertama ini adalah istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu, berarti ilmu tentang manusia. Dan yang kedua adalah dalam konteks agama, antropologi mengamati keyakinan akan adanya kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia yang berasal dari luar diri dan alam semesta yang tidak tampak oleh panca indera. Dan yang ketiga adalah antropologi memandang bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Antropologi juga berusaha mengkaji hubungan antara agama dengan berbagai peranata sosial yang ada di masyarakat. Nah, para ahli antropologi atau yang disebut dengan antropolog sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dan yang selanjutnya adalah dalam kajiannya antropologi kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah antropologi fisik atau yang disebut dengan paleontologi yang mengkaji asal-usul manusia, evolusi dan sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah antropologi budaya yang menjadi arkeolog, etnologi dan etnografi. Nah, arkeologi memfokuskan kajiannya pada kebudayaan masa lalu melalui penelitian yang sistematis atas data-data peninggalan benda-benda. Kemudian etnologi fokus pada asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa yang ada di seluruh dunia, baik cara berpikir maupun perilakunya. Sedangkan etnografi mengkaji tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Salah satu fenomena manusia yang menarik perhatian antropologi adalah kehidupan manusia dalam bidang keagamaan. Nah, yang kemudian adalah pendekatan antropologi dalam agama berangkat dari preposisi bahwa agama tidak hanya berdiri sendiri, melainkan agama akan selalu berhubungan erat dengan pemeluknya.
Setiap pemeluk agama memiliki sistem budaya dan kultur masing-masing. Dan yang kedua, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia menjadikan antropologi memiliki peran sangat penting dalam memahami agama. Dan yang ketiga, secara garis besar, kajian agama dalam antropologis dapat dikategorikan ke dalam 4 kerangka teoritis. Yang pertama adalah intelektualis, kemudian struktualis, kemudian fungsionalis, dan simbolis. Ketiga teori, yaitu struktualis, fungsionalis, dan simbolis, sesungguhnya lahir dari pemikiran Emil Durkheim. Nah, kenapa dikatakan dari pemikiran Emil Durkheim? Karena pada bukunya The Elementary Form of the Religion Life telah mengilhami banyak orang dalam melihat agama. Dengan demikian, apabila agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai nilai-nilai budaya dari masyarakat yang dikaji, agama diperlukan sebagai sebuah pedoman yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat bersangkutan, serta pedoman bagi kehidupan tersebut dilihat sebagai suatu yang sakral dengan sanksi-sanksi gaib sesuai dengan aturan dan peraturan keagamaan yang diyakini. Nah, di sini ada satu contoh pendekatan antropologi menurut I.B. Taylor yang mengatakan atau mengadakan penelitian pada bangsa-bangsa primitif. Dia meneliti suku bangsa yang paling sederhana di Afrika dan Asia. Salah satunya adalah suku Asmat ini. Berdasarkan penelitiannya, ternyata suku bangsa yang paling sederhana atau primitif mempercayai roh animisme. Mungkin itu dokter yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Mas Ardianto Bayu. Bagus sekali ya, dalam waktu singkat bisa mendapatkan banyak informasi menarik. Ya, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi nih, menjelang jam 5. Oke, silakan. Yang sudah siap selanjutnya? Takut. Ada lagi? Yang nomor 2, pendekatan feminis. Takut aja, Pape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zian, mohon silakan. share screen Ustaz Zian. Syukran Ustaz. Baiklah, di sini terima kasih kepada Ustaz Istian dan teman-teman telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pendekatan feminisme dalam kajian Islam. Ya, seperti yang kita ketahui, pendekatan feminisme dalam kajian Islam, nah yang dimaksud dengan pendekatan feminisme dalam kajian Islam adalah bagaimana mengkaji Islam melalui alat analisis atau metodologi, yaitu feminisme. Sebagaimana penjelasan yang barusan, bahwa inti dari feminisme adalah tuntutan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh feminisme Islam untuk membebaskan perempuan dari posisi subordinat laki-laki. Pendekatan ini banyak dilakukan oleh tokoh feminis untuk mengkaji ayat-ayat ataupun hadis terkesan misogini yang sering ditafsirkan sebagai bukti supremasi laki-laki. Menurut Komarudin, hal tersebut disebabkan seringkali Al-Quran dipahami secara teologis, sehingga penafsiran yang muncul cenderung dogmatis, membenarkan Al-Quran sesuai teksnya. Di sini muncullah penafsiran-penafsiran yang memposisikan perempuan dalam posisi inferior dibanding laki-laki. Sayangnya doktrin tersebut sudah mendarah daging pada masyarakat Islam, sehingga disinilah perlunya kaum feminis untuk melakukan pembelaan dengan melakukan berbagai penafsiran dengan pendekatan feminis terhadap ayat-ayat yang misoginis tersebut. Para musafir feminis cenderung menggunakan analisis gender untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang biasa memakai hermeneutika yang cenderung menjadikan interpretasi sebagai latihan kecurigaan. Dalam hal ini dilakukan demistifikasi atas simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan persoalan gender. Dicari penjelasan mengapa ayat-ayat yang bias gender bias masuk ke dalam ayat kitab suci tadi. Dalam analisis tersebut, visi yang berkaitan dengan feminisme ingin membangun masyarakat berdasarkan kesetaraan gender, dipakai untuk membaca, menerangi, dan selanjutnya mencurigai ayat-ayat yang bias gender tersebut. Tetapi kemudian,
VCD yang datang dari luar negeri ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran termuat nilai-nilai kesetaraan tersebut. Meskipun tentu saja secara implisit, fisik kesetaraan itu sendiri baru terlihat setelah dilakukan pembongkaran terhadap ayat-ayat tersebut. Dalam upaya pembongkaran tersebut, pengaruh hermeneutika postmodern sangat tampak bagi musafir feminisme yang menggunakan latihan kecurigaan tersebut. Semua bentuk sentralisme dianggap sebagai suatu sikap yang totaliter. Mengapa perempuan dari sudut pandang laki-laki adalah bertentangan dengan pesan dasar keagamaan yang meletakkan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah? Pembongkaran semua bentuk sentralisme ini dilakukan dengan cara menolak argumen apapun yang menyatakan ketidaksetaraan gender demi menjunjung tinggi pandangan yang sebaliknya. Kesederajatan laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya seperti penafsiran-penafsiran ayat-ayat misogonis oleh kaum feminisme berikut ini sebagai contoh ayat surat dalam Al-Baqarah ayat 228. Kaum laki-laki 1 derajat di atas lebih tinggi daripada wanita. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, yang menurut para musafir diartikan dengan pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang ada dalam Al-Quran maupun hadis yang sering ditafsirkan para ulama. Kebanyakan laki-laki yang cenderung menunjukkan supremasi laki-laki. Dalam menyikapi ayat ini, kalangan feminis pun melakukan pembelaan dengan melakukan penafsiran ayat di atas melalui pendekatan feminis untuk menafsirkannya. Di mana kata qawwam adalah laki-laki berkewajiban menyediakan nafkah, fungsi produksi, sekaligus sebagai pendukung fungsi produksi perempuan dan pendukung sendiri berkewajiban sebagai pengemban fungsi produksi. Dalam hal ini, feminis melihat seorang berhak menjadi pemimpin bukan dari fisiknya, melainkan perempuan yang dimiliki sebagai pemimpin. Jika wanita yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin, maka wanita juga boleh menjadi pemimpin. Lafadz bima fadallah Allah adalah kelebihan laki-laki di atas perempuan. Itu bukan berarti Allah lebih memuliakan laki-laki dibandingkan perempuan, sebagaimana yang diasumsikan oleh kaum feminisme selama ini. Menurut Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir, kelebihan itu ada 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan kemampuan fisik, sedangkan menurut Zamah Syar'i, kelebihan laki-laki atas perempuan karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, atau secara umum mempunyai kemampuan dan keberanian. Argumen ini menampakkan kalau wanita tidak mempunyai akses sama dengan laki-laki. Jadi, sebenarnya makna pemimpin di sini adalah tugas laki-laki menjaga perempuan. Oleh karena itu, seandainya kita dapat memahami maksud ayat tersebut, maka kita akan mengetahui maksud dari ayat yang memerintahkan kepada laki-laki untuk memenuhi seluruh kebutuhan perempuan. Dari makna kelebihan laki-laki adalah kepemimpinan yang telah Allah embankan kepadanya, merupakan suatu kelebihan. Sedangkan kaum wanita juga memiliki keterampilan yang tidak dapat dimiliki laki-laki. Allah menjadikan keterampilan tersebut sebagai keistimewaan dan kelebihan tersendiri bagi keduanya. Karena keduanya mempunyai kodrat atau kemampuan tertentu yang berbeda-beda yang tidak dapat ditukar satu sama lain. Selanjutnya di sini kita mengutip perkataan Munir tahun 99 bahwa perbedaan tersebut menyangkut 2 hal. Apa saja perbedaan itu tadi? Perbedaannya seperti perbedaan biologis dan fungsional dalam kehidupan sosial. Nah, di sini fungsi biologis. Bagaimana? Perbedaan biologis ini tidak dapat diingkari karena bersifat alamiah. Seperti halnya dalam dunia makhluk ada jantan, ada betina. Adanya perbedaan fisik biologis, susunan saraf, otak, darah, dan lain-lain membentuk watak yang berbeda pula. Sehingga menimbulkan adanya watak keperempuanan atau feminis dan watak kelaki-lakian atau maskulin. Akibat dari perbedaan tadi, sehingga timbul perbedaan secara fungsional, misalnya dalam kehidupan suami atau istri, dalam kedudukan masing-masing pihak mempunyai perbedaan fungsional, seperti kaitannya dengan reproduksi. Fungsi laki-laki dan perempuan berbeda. Tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit dan perempuan yang menampung dan mengembangkan bibit itu di dalam rahimnya. Hal itu merupakan fungsi alamiah yang merupakan ciri khas keperempuanan yang tidak mungkin diganti laki-laki. Tetapi perempuan juga tidak mungkin melakukan fungsi kalau tidak ada laki-laki yang membuahi.
dari perbedaan fungsi di atas tidak harus menimbulkan perbedaan mengenai hakikat kemanusiaan, karena dengan adanya perbedaan fungsi tadi, maka muncul beberapa kajian yang berbeda. Misalnya ketika perempuan mengandung dan bersalin, maka imbangnya laki-laki berkewajiban menafkahinya. Dengan demikian, perbedaan bukan berarti untuk mendiskriminasi, melainkan untuk saling melengkapi. Dengan kata lain, perbedaan di sini adalah tujuan kemaslahatan sebagai jalan menuju keadilan sebagai inti dari agama yang harus kita syukuri, bukan dengan melakukan gerakan feminisme dan emansipasi yang menjurus pada pengingkaran kodrat, seperti yang dilakukan wanita Barat yang hendak menyamakan perempuan dan laki-laki di semua sektor kehidupan. Dalam proses deskonstruksi ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah memahami keseluruhan proses representasi, yakni segala hal yang berkaitan dengan ide, gambaran, narasi, dan produk keilmuan atau penafsiran atas perempuan dalam Islam selama ini. Realitas keinferioritasan perempuan dalam Islam adalah karena intertekstualitas dari kitab-kitab tafsir dan fikih yang berupaya menjadikan teks-teks tertentu dalam Al-Quran yang dipakai untuk menunjukkan tentang posisi perempuan dalam Islam. Artinya, kalau saja teks yang dihadirkan adalah yang lain, tentu realitas perempuan yang lain untuk mewujudkan realitas perempuan yang inferior, para feminis memandang perlunya menghadirkan teks yang baru. Kritis terhadap representasi berarti kritis terhadap teks, dan kritis yang terhadap teks tersebut berarti kecurigaan. Selanjutnya melakukan pembongkaran sehingga teks menjadi terbuka. Tentu saja ini tidak berarti mengubah Al-Quran, melainkan justru untuk mengedepankan semangat dasar Al-Quran sesuai dengan prasangka zamannya. Kedua, memahami keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap pengetahuan teks, representasi, ide, gambaran, penafsiran adalah kekuasaan. Tidak ada pengetahuan yang terbebas dari kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan yang selalu bermuatan kepentingan. Selama ini menurut kaum feminis, penafsiran ayat Al-Quran yang terkait dengan perempuan cenderung membela kepentingan laki-laki. Bagi mereka, kesetaraan yang mestinya dibela adalah sebuah penafsiran. Mungkin itu saja Ustadz Isdian yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Kina Sabul Kafi. Masya Allah barakallahu fiik ya, bagus sekali. Tentang feminisme ya. Feminisme. Ya, berarti sekarang tinggal Mbak Cahyani, Mas Huluki. Berarti berapa yang 1, 2, 3, 4 ya. 4 lagi nih. Tapi udah jam 5 nih, gimana nih? Nggak apa-apa nih, Mbak Cahyani? Apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya udah kita batasi aja ya, 1 orang 5 menit. Siap, Pak. Satu jadi timekeepernya siapa ya? Asabul Kafi bisa ya jadi timekeepernya? Kalau sudah ya, Ustaz. Mohon izin menit, tolong diingatkan. Bilang kasih tahu 5 menit. Baik, selanjutnya siapa dulu nih nomor? Selanjutnya adalah tentang pendekatan fenomenologis. Ya, silakan. Siapa? Begini? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat apa belum? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Isdian, langsung saja ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, pendekatan tentang mengkaji agama dalam pendekatan fenomenologis. Nah, istilah fenomenologi ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata fenomenon atau fenomenon, yang secara harfiah itu berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri, sehingga nyata bagi kita. Nah, istilah fenomenologi ini diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert pada tahun 1764. Namun meski demikian, Edmund Husserl itu lebih dipandang sebagai bapak fenomenologi karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Nah, fenomenologi sendiri yang kita kenal melalui Husserl ini adalah ilmu tentang fenomena. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran Husserl ini
dibangun lebih dalam lagi oleh Alfred Schutz namanya. Nah, Alfred Schutz ini adalah orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitiannya, terutama terkait penelitian ilmu sosial. Nah, untuk itu dalam pemahaman menyangkut fenomenologi, kami akan atau saya sendiri akan merujuk pada pemikiran Alfred Schutz. Nah, fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia yang dicetuskan oleh Edmund Husserl yang seperti saya katakan di awal tadi. Nah, dia ini adalah seorang filsuf Jerman yang pada awalnya teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Nah, fenomenologi ini pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl tadi itu kemudian dikembangkan lagi oleh seseorang yang bernama Martin Heidegger itu untuk memahami dan mempelajari pengalaman hidup manusia. Nah, pendekatan ini kemudian berevolusi lagi dan menjadi sebuah metode penelitian kualitatif yang selama beberapa dekade pada abad ke-20 ini semakin berkembang. Nah, contohnya pendekatan fenomenologis dalam mengkaji agama itu adalah tahlilan atau acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang kemudian diikuti oleh keluarga yang berduka, para tetangga, dan juga sanak saudara yang meninggal. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, syukron, terima kasih. Mbak Jayani, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya itu tentang belum sampai 5 menit ya, Ashabul Kahfi ya. Baru 2 menit setengah. Oh ya, ya bagus. Biar cepat ini ya, siap-siap buka ya. Selanjutnya pendekatan filosofis. Ya, silakan. Siapa? Salma ya? Bukan. Bukan Pak. Bukan. Mungkin Mbak, saya Pak. Oh oke, silakan. Oke Pak. Silakan. Mohon maaf Pak, mungkin sebelumnya saya tidak membuat ini paparan karena saya ada kegiatan di luar dan tidak bawa laptop Pak. Baik, tidak apa-apa. Baik, saya akan lanjutkan terkait dengan pendekatan filosofis dalam kajian agama. Sebelumnya saya berangkat kepada gambaran yang umum, yaitu mengenai kata filosofis itu sendiri yang diambil dari kata filsafat ya. Dan kata filsafat itu juga sebetulnya asal muasalnya adalah bahasa Arab atau falsafah. Orang Arab sendiri pun juga mengambil dari bahasa Yunani gitu. Tadi kalau Mbak Salma ada fenomenologi juga dari bahasa Yunani. Filsafat ini juga dari bahasa Yunani akarnya, yaitu dari kata philos dan sophia, yaitu bermakna cinta. Philos itu cinta dalam arti seluas-luasnya, dan sophia artinya kebijaksanaan. Secara integral, filsafat dapat diartikan upaya untuk mencari hakikat sesuatu ya, berusaha mencari kausalitas sebab akibat maupun menafsirkan pengalaman manusia secara radikal gitu atau mengakar gitu. Nah, kemudian saya berangkat lagi masuk kepada pendekatan filosofis dalam kajian agama ya. Ini mungkin pengaruh filsafat atau filosofis dalam mengkaji agama ini dipengaruhi oleh budaya Yunani juga ya. Dan itu membangkitkan semangat umat Islam, khususnya dalam ajaran agama Islam, untuk mempelajari secara mendalam, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu pengetahuan saja, namun juga kepada pemikiran-pemikiran kajian agama, misalnya ilmu kalam, fikih, tafsir, maupun tasawuf gitu. Nah, masuknya pemikiran atau pengaruh filsafat kemudian melahirkan filsuf-filsuf muslim terkenal ya, mungkin teman-teman banyak tahu juga, seperti Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, maupun filsuf-filsuf lainnya gitu. Dan ini membangkitkan revolusi berpikir dalam dunia Islam, dan umat Islam dituntut lebih kritis ya, lebih lebih logis dalam memahami ajaran agamanya sendiri gitu. Dan ini kemudian memunculkan pendekatan filosofis ini, kemudian memunculkan
pertanyaan-pertanyaan mendasar ya, kenapa kemudian pertanyaan mendasar terutama tentang penciptaan alam gitu. Kenapa ada siang dan malam, dan itu dikaji secara filosofis, kemudian dimasukkan dalam kajian-kajian agama Islam, termasuk menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan dan pedoman dari Al-Quran itu sendiri gitu. Dan selanjutnya pendekatan filosofis juga tidak menyepelekan ya atau mendiskreditkan bentuk ritual agama secara formal. Karena kalau kita masuk ke dalam pendekatan filosofis, tentunya kita masuk kepada ranah-ranah esoterik atau yang bersifat batiniah. Sedangkan ibadah atau bentuk ibadah dalam konteks agama itu dalam bentuk formal itu fokusnya pada segi lahiriah atau eksoterik. Nah, termasuk contoh konkretnya mungkin perintah dalam ajaran agama Islam, misalnya jika dipahami dengan pendekatan filosofis, maka ada hikmah yang terkandung dalam perintah sholat berjamaah, itu bagaimana manusia bisa merasakan hidup secara berdampingan dengan orang lain. Termasuk ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa, jika dikaji dengan pendekatan filosofis, mungkin kemudian kajian yang muncul adalah perintah puasa ini ditujukan untuk mengatur atau memberikan hikmah kepada manusia agar dapat merasakan rasa iba kepada sesama manusia yang hidup serba kekurangan. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, tambahan mengenai pendekatan filosofis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Huna Huluki atas materinya. Ya, pas ya, belum sampai 5 menit ya. Baik. Selanjutnya oh ya, syukron akhi sebelum kafi ba'dahu, setelahnya kita akan membahas tentang pendekatan psikologis. Ya, akan dibahas oleh M. Syauqi. Ya, silakan. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena baru kembali dari perjalanan, sepertinya juga tidak bisa mempersiapkan untuk presentasi yang ditampilkan, tetapi ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Ustaz. Tetapi dari yang kami coba gali, ada jurnal Komunika pada edisi 2015 yang ditulis oleh Munawir dari Stein Purwokerto yang membahas tentang relasi psikologi dan agama, bahwa pada garis besarnya ada bisa ditinjau terkait relasi psikologi dan agama ini dari aliran-aliran psikologi yang ada tersebut. Kalau misalnya dari jurnal lain bahkan lebih tegas lagi menyampaikan atau menyimpulkan bahwa dari paruh awal abad 20 hubungan antara ilmu psikologi dengan agama nampaknya tidak terlalu baik pada awal perkembangannya. Pada awal perkembangan psikologi di awal abad 20, seakan-akan para pegiat atau para pemerhati psikologi ingin menjauh dari agama untuk meningkatkan kualitas studinya, dan di sisi lain para pemuka agama ilmu psikologi dalam rangka untuk berhati-hati dari aspek keagamaannya pada awal perkembangannya. Tetapi kemudian dengan berkembangnya sendiri, maka semakin bisa ditemukan beberapa jenis relasi antara agama dengan ilmu psikologi. Ada beberapa aliran psikologi yang ini jika kaitannya dengan agama itu nampaknya pendekatannya adalah kritis dan evaluatif. Namun ada juga yang pendekatannya itu dialektis, ya, jadi juga bahkan kompromistis. Mungkin di antara beberapa aliran tersebut yang perlu kami sampaikan secara umum. Tentunya yang paling terkenal adalah aliran psikoanalisis Sigmund Freud. Mungkin
saya kurang tahu pronunciation saya apa benar atau tidak. Freud ini dengan aliran psikoanalisis yang digagasnya sebagai salah satu aliran dalam psikologi, dalam ilmu psikologi, ini menyampaikan bahwa agama itu adalah neurosis atau gangguan kejiwaan. Karena dari pengalaman dia, Freud, terkait manusia, ditinjau dari perjalanan evolusinya dan perjalanan mungkin ada kaitannya juga dengan antropologis juga ya, dengan sisi antropologi, bahwa manusia itu pada perjalanan sejarahnya, ada perjalanan evolusinya mengalami dinamika bapak dan anak, gitu kata Freud, gitu. Di mana pada sistem kawanan, sistem purba, kemudian sistem mulainya peradaban, baik peradaban sebelum sejarah ataupun setelahnya, gitu. Itu hubungan antara masyarakat, hubungan antara elemen-elemen individu manusia itu sangat erat kaitannya dengan hubungan bapak dan anak, gitu, atau hubungan patron dengan bawahan. Nah, dengan adanya kaitan hubungan ini, maka menurut Freud, agama lahir dari rasa takut, dari rasa kekhawatiran, dari rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh manusia pada hubungan tersebut, begitu. Sehingga agama lahir dari hubungan tidak baik antara sosok kebapaan dengan anak, begitu. Maka fenomena agama dianggap sebagai gangguan kejiwaan, di mana itu dianggap sebuah anomali, begitu, dari sebuah hubungan tidak sehat antara sosok bapak dengan anak-anaknya, ya, dengan tentunya dengan tingkatan-tingkatan tertentunya, ya, dengan tingkatan masing-masing. Ini pendekatan psikoanalisis terhadap agama, sehingga tentunya menganggap bahwa agama ini semakin dihilangkan, maka jiwa ini lebih jauh dari gangguan tersebut, gitu, gangguan kejiwaan tersebut. Kemudian aliran lainnya yang juga berkaitan dengan agama, yaitu aliran behaviorisme atau perilaku yang digagas oleh Ivan Petrovich Pavlov yang muncul pada tahun 40 sampai 50-an, yaitu Ustaz, waktu intahi. Maaf. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Cukup dari saya, Ustaz. Maaf. Iya, terima kasih banyak, menarik sekali ya. Terutama pembahasan tentang Freud tadi, bahwa agama adalah hasil dari rasa takut, gitu ya. Menarik. Iya. Ini juga menjadi pembahasan baru ya di kajian tafsir, ada jadi tafsir nafsi, ya. Tafsir psikologis itu juga menarik. Baik, terima kasih, pembahasannya sangat menarik, Muhammad Shoki Hafiz. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya tentang pendekatan sosiologis oleh Uktuna Salma. Ya, Fal Tatafadhal, silakan Salma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Isdian dan rekan-rekan sekalian. Sudah terlihat kan ya Pak? Ini presentasinya. Ya, baik. Sudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologis dalam pendekatan untuk kajian agama. Selanjutnya, ilmu sosiologi sendiri itu merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut berada. Kemudian sosiologi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman, dan sedangkan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan pendekatan sosiologis itu sendiri dapat diartikan bahwa itu merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.
Selanjutnya, ini adalah pendekatan sosiologis berdasarkan dari beberapa perspektif. Pertama yaitu adalah Karl Marx. Dia beranggapan bahwa agama berfungsi untuk menjustifikasi dan melegitimasi tatanan sosial yang ada dan berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan. Jadi bagi Karl Marx itu sendiri, melalui pendekatan sosiologis, bagi dia agama itu sebagai penghambat perubahan sosial. Kemudian Karl Marx itu dia juga meyakini bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, namun manusialah yang menciptakan Tuhan, sebagaimana manusia menciptakan demokrasi, sistem kapitalis, dan menciptakan kelas buruh. Kemudian salah satu contoh yang dijabarkan Karl Marx yaitu mengenai kepercayaan agama yang kemudian dijustifikasi adalah ajaran tentang Great Chain of Beings yang muncul pada abad ke-16 dan 17. Selanjutnya yaitu menurut pendapat dari Max Weber, dia berpendapat bahwa agama memainkan peranan penting sebagai agen terhadap perubahan sosial. Kemudian agama juga sebagai pendorong perubahan yang menurut Max Weber ini tentu saja berbeda dari Karl Marx ya, di mana Karl Marx ini dia berpendapat bahwa agama sebagai penghambat perubahan sosial, sedangkan Max Weber ini dia berpendapat bahwa agama sebagai pendorong dari perubahan. Kemudian pandangan dari Max Weber ini juga sejalan dengan yang terjadi pada gerakan Zionis Yahudi yang kemudian berhasil mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Kemudian Ian Thompson juga dalam tulisannya yaitu adalah Sociology in Focus Religion menjabarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara agama dan perubahan sosial, yakni pemimpin yang karismatik, kepercayaan, dan praktek dalam agama dan hubungan dalam masyarakat. Kemudian ini juga salah satu studi kasus yang sesuai dengan pemikiran Karl Marx mengenai agama, yaitu sebagai penghambat perubahan sosial paralel dengan pandangan yang dituturkan oleh Ali Abdul Razik yang mengkritik sistem khilafah dalam Islam yang berlaku di Timur Tengah. Kemudian salah satu contoh studi kasus lainnya yaitu menurut Max Weber, yaitu untuk memperkuat pandangannya bahwa agama bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan dalam menggunakan kasus perkembangan sistem kapitalis dalam masyarakat Protestan Calvinisme, dan dalam Calvinisme ini ritual-ritual dan hal yang berbau magis bisa dinilai tidak ada dan hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi rasional yang ditawarkan dalam kapitalis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memahami agama perlu dipahami bagaimana kondisi sosial masyarakat pada suatu tempat yang antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda. Kemudian ditemukan sebuah perbedaan dan kesamaan yang dapat memberikan pemahaman terhadap situasi sebagai bahan mencari solusi dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat yang mengalami masalah atau tidak mengalami masalah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang pendekatan waktu intahi Ustaz. Iya, intahi waktu. Gimana, masih banyak atau sudah nih Salma? Sudah dulu ya? Sudah Pak. Baik. Ya, alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, mantap-mantap ini pemaparannya. Dan gimana menurut teman-teman, kita pakai model belajar seperti ini saja atau mau satu hari satu pemateri? Gimana menurut teman-teman? Atau mau keroyokan aja? Ya, nanti saya bikin semacam voting ya setelah ini. Oke teman-teman, kita foto dulu mungkin terakhir. Silakan yang bisa aktif kameranya silakan diaktifkan. Afwan Ustaz, sebelumnya mohon judulnya apa Ustaz ya? Oh iya, Zaki belum ya? Iya Ustaz.
Oke, Zaki silakan. Mohon maaf. Zaki silakan. Zaki. Enggak Ustaz, maksudnya Anda nggak tahu judul apa, nggak ada kebagian judul apa-apa. Oh mungkin, iya. Mungkin insya Allah ke depannya mungkin Ustaz. Oh iya, Anda nggak kebagian judul soalnya tadi. Iya, tadi kan nggak saya. Mungkin masuk belakangan kali ya? Benar? Iya Ustaz, tadi Anda sholat asar dulu telat. Oh, baik. Ya, mohon maaf. Itu apa, Muhammad Zaki? Ya, nanti minggu depan berarti Maafi muskilah Ustaz. kita kasih apa? Maafi muskilah. Iya, silakan. Yang lain sudah ya? Ya, kita foto. Ini saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Syukran, Dokter. Syukran.